Mistar TV. Inilah suasana saat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Asahan mengevakuasi jasad yang mulanya tanpa identitas dari tengah aliran Sungai Silau di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Senin 20 Januari 2025 lalu. Polisi akhirnya mengungkap kematian jasad pria tersebut setelah melakukan identifikasi dan otopsi terhadap jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Belakangan diketahui identitas korban bernama Eko Bahari, warga Siumbut-Umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, dan sebelum ditemukan tewas tenggelam 3 hari sebelumnya menjadi korban pengeroyokan. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengungkapkan dari hasil otopsi, korban mengalami luka akibat tindakan kekerasan sebelum ditemukan tewas. Dugaan ini diperkuat oleh keterangan keluarga dan teman-teman korban. Kapolres menyatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi berhasil menangkap 2 tersangka yakni KA dan SS. Sementara itu, 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian. 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa telah mayat laki-laki mengapung di Sesilo, Kabupaten Asahan. Kemudian tim gabungan dari Satreskrim Polresan dan Polsek Air Joman olah TKP dan mengambil mayat tersebut, kemudian dilakukan otopsi. Hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara bahwasanya diduga mayat ini sebelum tenggelam itu diduga mengalami kekerasan. Diduga pelaku sampai saat ini masih 3 orang, 2 orang sudah kami amankan, 1 masih DP. Motifnya apa, Pak? Motifnya sebenarnya kalau kami lihat mungkin diduga pelaku ini sakit hati sama korban. Karena korban ini alias Saudara Niko ini dalam keadaan mabuk, dan setelah mabuk itu yang bersangkutan itu memasuki pekarangan rumahnya diduga pelaku ini. Kemudian dikira mencuri atau sakit hati, akhirnya diduga pelaku ini melakukan pemukulan bersama-sama terhadap si korban atas nama Niko. Pak, berdasarkan keterangan Pak yang kami dapat, ini merupakan residivis Pak, bukan pembacokan. Iya, salah satunya adalah yang terlibat dalam pembacokan anggota BRIMOB yang sudah menjalani hukuman. Yang keduanya 1 residivis narkotika. Waktu pemukulan itu Pak ditolakkan langsung ke sungai atau bagaimana korban hingga akhirnya jatuh? Hasil interogasi kami di lapangan dan penyelidikan, setelah penyidikan, setelah diduga pelaku ini melakukan pemukulan secara bersama-sama, korban ini langsung berlari menuju salah satu perkebunan yang ada di dekat lokasi tersebut, di mana kebun itu berbatasan dengan Sungai Sesilo yang ada di Asahan. Mungkin kami rasa karena korban ini juga dalam keadaan mabuk, mungkin nyemplung lah atau tenggelam di sungai tersebut. Untuk pasal disangkakan Pak, pasal berapa? Pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Para tersangka mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban sebelum korban akhirnya lari ke arah sungai. Diduga karena masih dalam kondisi mabuk, korban terjatuh ke sungai hingga jasadnya ditemukan 3 hari kemudian. Menurut hasil penyelidikan, motif penganiayaan ini berawal dari pertengkaran antara tersangka dan korban saat berada dalam kondisi mabuk di sebuah warung. Setelah dikeroyok, korban lari ke arah sungai dalam kondisi tidak stabil hingga diduga tenggelam. Kedua tersangka ini juga merupakan residivis kasus pencurian dan penganiayaan. Seolah-olah mau mencurigakan, mau mencuri atau memasuki pekarangan kami, jadi saya tanyai, dia ngelantur-ngelantur, saya bawa lagi saudaranya ini gimana sih saya? Setelah dipukul sistem dibetulnya 2 kali. Apakah orang ini ada dilakukan tes kepada pelaku? Atas perbuatannya, 2 tersangka tersebut akan dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Perdana dan Hairuna melaporkan untuk Mistar TV.